Lebaran makin dekat, siapa nih yang sudah siap-siap mudik atau malah ada yang sudah di perjalanan mudik? Nah, mudik jadi tradisi tahunan yang erat kaitannya dengan budaya masyarakat Indonesia. Tiap tahun, terutama jelang Hari Raya Idul Fitri, jutaan orang melakukan perjalanan jauh demi kembali ke kampung halaman. Lebih dari sekadar perpindahan fisik, mudik punya makna mendalam bagi tiap individu yang melakukannya. Yuk kita intip ada peristiwa apa saja ya saat mudik dari masa ke masa. Terlepas dari momok macet parah yang pasti terjadi di agenda mudik tahunan, ada kejadian memilukan yang pernah terjadi dan hingga kini dianggap sebagai tragedi mudik paling parah, yakni tragedi Brexit 2016. 3-5 Juli, puncak arus mudik 2016, jutaan orang dari daerah Jabodetabek pergi ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Beruntung pemerintah saat itu menyediakan tol baru, yakni tol Pejagan Pemalang. Tol ini adalah rangkaian tol yang membentang dari daerah Palimanan dan khusus dibangun untuk mengurai kemacetan Pantura. Petaka datang di ujung tol yang belum tersambung karena hanya ada satu pintu tol, yakni Brebes Timur atau populer disebut Brebes Exit alias Brexit. Semua kendaraan menumpuk di sana. Parahnya lagi, tak lama setelah pintu tol ada persimpangan yang mempertemukan arus kendaraan yang datang dari arah Cirebon lewat Pantura. Alhasil pertemuan dua arus itu menimbulkan kemacetan hebat. Jalan tak mampu menampung volume kendaraan. Kemacetan panjang mencapai lebih dari 20 km pun membuat banyak pengendara lelah, mobil pun banyak yang mogok. Belasan korban tewas dalam kemacetan ini dan puluhan lainnya dirawat di rumah sakit. Penyebabnya bermacam-macam, mulai serangan jantung, keracunan karbon dioksida, hingga kelelahan. Kemacetan akhirnya terurai setelah kepolisian memberlakukan satu arah di Pantura. Bukan kali itu saja sebenarnya perjuangan berat untuk mudik harus dilakukan masyarakat. Di masa lalu, mudik tidaklah semudah saat ini. Kesulitan yang paling kentara adalah persoalan transportasi. Pelaksanaan mudik lebaran selalu berhadapan dengan masalah kurangnya sarana-prasarana hingga biaya dan keamanan pemudik saat menggunakan transportasi publik. Di era 1960-1970 misalnya, hanya sedikit pilihan transportasi yang tersedia untuk mudik. Kereta api dan bus menjadi primadona pemudik saat itu untuk membawa mereka ke daerah asal. Kendaraan pribadi seperti motor dan mobil tidak sebanyak saat ini. Keruwetan mudik menggunakan kereta api bahkan masih tampak hingga dekade 2000-an sebelum PT KAI melakukan pembenahan layanan pada 2012. Nah, kita beranjak ke era pasca pandemi. Mudik Lebaran 2022 ini pertama kalinya pemerintah memberlakukan mudik Lebaran setelah 2 tahun dilarang akibat pandemi COVID-19, yakni 2020 dan 2021. Pemerintah menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2022 berjalan dengan sukses dan lancar. Adapun aspek pengelolaan yang menunjang keberhasilan penyelenggaraan mudik Lebaran 2022 meliputi manajemen waktu, rekayasa lalu lintas, dan manajemen informasi. Dari aspek waktu, cuti bersama yang cukup panjang ditambah aturan work from home selama 1 minggu bagi ASN pasca Lebaran membuat pilihan waktu mudik dan balik lebih fleksibel sehingga pola distribusi arus mudik dan arus balik menjadi lebih landai dan lebih terkendali. Nah, di era 2023-2024, kegiatan mudik semakin menggeliat lagi. Hal ini terpantau dari peningkatan volume kendaraan di jalan, war tiket transportasi umum seperti kereta api, bus hingga pesawat, maupun menjamurnya tempat istirahat atau rest area dengan beragam inovasinya. Pemerintah pun menilai pelaksanaan mudik Lebaran 2023 berjalan dengan sukses dan lancar. Nah, tragedi justru kembali terjadi di kegiatan mudik 2024, diantaranya kecelakaan di KM 58 Tol Jakarta Cikampek pada 8 April 2024 yang melibatkan 3 kendaraan, yaitu Daihatsu Grand Max, Daihatsu Terios, dan bus Prima Jasa yang mengakibatkan 12 orang meninggal. Tak hanya itu, ada juga kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah rute Jakarta-Semarang di KM 370 Tol Semarang-Batang yang mengakibatkan 7 orang meninggal dan 15 luka-luka akibat insiden tersebut. Bagaimana di tahun ini? Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik terjadi pada H-3 atau 28 Maret 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 12,1 juta orang dengan penerapan kebijakan WFA. Sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada H+5 atau 6 April 2025 dengan potensi jumlah pergerakan masyarakat sebanyak 31,49 juta orang. Ada baiknya turut diperhatikan ya supaya mudik tahun ini berjalan aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan. Selamat mudik!